visi untuk menguasai satu bidang teknologi, misalnya teknologi di bidang otomotif misalnya. Tentunya bisnis modelnya juga harus mendukung dong. Artinya value proposition-nya juga harus inline, harus sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita. Resources-nya juga harus sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita. Jadi nyambung semuanya. Nah, saya bahas sedikit yang namanya tadi, karena kita nyebut yang namanya visi misi. Nah, visi misi ini merupakan foundation bagi organisasi. Jadi ketika merumuskan strategi pun juga melihat juga harus sesuai dengan apa yang menjadi visi misi ini. Visi misi itu kadang-kadang memang abstrak ya, memang suatu statement yang abstrak. Apa sih yang menjadi visi? Visi itu basically adalah mimpi, visi ke depan, suatu angan-angan. Jadi benar-benar abstrak. Nah, visi itu biasanya dibuat oleh si pendiri perusahaan. Tentunya dalam perjalanan visi ini bisa saja disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan bagaimana perubahan-perubahan dari orientasi bisnis yang mungkin saja terjadi. Nah, visi ini adalah mimpi. Kemudian untuk mencapai mimpi itu tentu harus ada apa yang harus dilakukan, activity-nya. Nah, inilah namanya misi. Jadi ada visi, ada misi. Nah, misi ini biasanya bentuknya adalah suatu suatu kalimat-kalimat yang menunjukkan aktivitas apa yang dikerjakan perusahaan tersebut. Jadi ada visi, ada misi tadi. Kemudian biasanya dalam paket nih, dalam strategi. Ada visi, ada misi, ada lagi namanya objektif. Objektif ini adalah goals yang lebih detail lagi. Apa yang menjadi target atau tolak ukur dari suatu langkah ini. Jadi indikator atau target yang kita bilang goals. Nah, jadi kalau tadi visi adalah suatu mimpi, kalau misi adalah suatu statement-statement tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apa yang dilakukan. Jadi biasanya kata kerja. Kalau visi biasanya ya menjadi. Jadi didahului dengan kata menjadi perusahaan yang bla bla bla. Nah, kita ambil contoh nih. Saya coba kita demonstrasi aja ya. Saya coba pakai whiteboard kali ya. Oke. Oke, di sini kita bisa pakai teks ya. Oke, misalnya visi ya. Visi organisasi. Misalnya organisasinya ini bergerak di bidang apa ya? Misalnya farmasi, pabrik obat. Visinya misalnya. Biasanya didahului kata menjadi. Menjadi perusahaan, nih contoh aja ya. Perusahaan farmasi yang disegani, yang bereputasi baik di kawasan ASEAN dan memberikan dampak kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini contoh visi. Mungkin terlalu panjang malah.
Biasanya yang bagus adalah visi itu cukup memberikan efek suatu kebanggaan, memberikan semangat, kemudian juga sesuatu yang idealis. Nah, coba kalian lihat di sini, ini idealis nih semuanya nih. Jadi kalau kalian lihat, nah ini biasanya didahului dengan kata menjadi gitu ya, mencapai sesuatu atau bisa pokoknya berada dalam satu satu tempat gitu ya, mencapai gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, ada juga ini contoh ya sini. Ini biasanya kata-kata ini menjadi. Nah, ini bereputasi baik ya, kita juga belum clear abstraksi. Apa yang dibilang bereputasi baik? Bisa banyak gitu ya. Nah, terus ada lagi di kawasan ASEAN. Nah, pertanyaannya ketika visi ini dibuat, apakah saat ini perusahaan sudah terjun di kancah marketing di ASEAN? Ya belum tentu. Bisa jadi saat ini perusahaan yang sedang bikin kalimat ini eh, daerah pemasarannya atau cakupannya hanya di satu kota aja, Surabaya, di Jakarta. Tapi ketika dia membuat suatu statement ini, dia memberikan efek suatu mimpi yang dikejar gitu, suatu harapan gitu. Nah, ini yang penting buat visi. Jadi dia bisa memberikan efek semangat, memberikan motivasi, memberikan moral buat seluruh organisasinya. Nah, itu yang disebut visi. Nah, sekarang ada juga disebut dengan misi. Nah, apa sih? Ini contohnya ya misi. Untuk perusahaan yang sama ya. Ini saya cuman ini aja cuman contohkan aja. Contoh misi kayak apa? Nah, misi contohnya adalah misalnya kalau tadi adalah menjadi, ini biasanya pakai kata kerja nih. Misalnya misinya adalah uh, memberikan edukasi di bidang farmasi kepada masyarakat. Nah, ini kan satu kata kerja nih. Mengedukasi, memberikan edukasi. Biasanya bisa ada beberapa juga. Misinya bisa beberapa. Bisa yang penting misalnya menghasilkan obat-obatan berkualitas tinggi dan aman di dan berkualitas tinggi dan sesuai standar keamanan obat level di level nasional dan regional. Ini contohnya nomor 2. Menghasilkan obat-obatan. Menghasilkan obat-obatan yang berkualitas tinggi. Itu adalah misinya dia. Nah, bisa aja misi yang lain juga kalian bisa tambahkan. Misalnya berkontribusi untuk penelitian obat-obatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pedesaan. Itu contohnya misi. Kalian bisa tambahin. Oke, jelas ya bedanya ya antara visi dan misi. Kalau visi itu menjadi sesuatu keadaan, jadi ini adalah suatu keadaan di sini. Di sini adalah suatu keadaan. Kalau misi ini adalah suatu pekerjaan, activity. Adalah activity. Nah, apa yang menjadi objektif sekarang?
Objektif itu adalah basically adalah target. Jadi contohnya gini, objektif kayak gini. Objektif atau target ya. Objektif atau target ini adalah goals lah, sama ya, intinya sama. Misalnya menjadi top 10 perusahaan farmasi. Biar nggak seharu sama yang tadi. Top 10 mencapai top 10 perusahaan farmasi nasional pada tahun 2030 misalnya. Contoh lainnya adalah pertumbuhan perusahaan minimal 20% per tahun. Coba lihat. Ini objektif 1, ini objektif 2. Terus bisa aja ada yang ketiga, return on investment di 40%. Ya, ini return on investment. Ini target-target. Bisa juga contohnya misalnya targetnya adalah market share di Indonesia mencapai 50% di 2025. Oke, jelas di sini bahwa ketika yang tadi visi itu masih abstrak, ya, visi itu masih abstrak, ini abstrak visi, dia harus diturunkan menjadi apa yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian dia harus juga punya target-target terukur. Apa yang harus dilakukan. Nah, objektif ini adalah targetnya. Jadi dia memberikan kejelasan kepada organisasi ini apa yang harus dilalui. Ibaratnya etapenya seperti apa. Pos-posnya seperti apa. Artinya harus ada journey, dia harus bisa punya pencapaian yang bisa terukur di sana. Nah, itulah yang menjadi satu kesatuan tuh, ada visi, ada misi, ada objektif yang harus dimiliki oleh organisasi. Jadi, kalau tadi kita review, sebenarnya adalah kita melihat dua sisi di sini, dari sisi eksternal, dari sisi internal, juga kemudian dari value proposition-nya, dari perusahaan tersebut, apa yang mau ditawarkan, yang tentunya juga dengan cocok dengan core kompetensinya, dan juga di sini ada statement-statement yang harus dirumuskan di perusahaan atau organisasi ini, apa yang menjadi visi atau mimpi, apa yang menjadi misi atau action-nya, kemudian apa juga menjadi objektifnya. Nah, oke, itu adalah review dari modul strategi yang sampai hari ini kita bisa gunakan ini untuk kegiatan-kegiatan di organisasi kita. Berbagai jenis organisasi bisa menggunakan metode ini, tentunya dengan yang namanya SWOT, yang namanya Five Forces, yang lain-lain. Nah, jadi ini sebagai review aja untuk menjadi resume, menjadi ringkasan dari
apa yang bisa dipelajari baik dari buku maupun dari modul-modul lainnya. Oke, sekian dulu, sampai sini dulu. Semoga bisa memberikan wawasan dan juga pencerahan bagaimana melihat strategi ini dari sudut pandang si organisasi ini, supaya mereka bisa terus survive dan juga bersaing di dalam bisnis atau dalam lingkungan usaha ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.